Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Di pertemuan yang kemarin kita sebutkan beberapa syubhat ahlil kalam untuk menolak dalil atau mentahrif ayat-ayat Allah dalam rangka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa syubhatnya? Abu Ayyub, apa syubhatnya? Enggak ingat. Abu Rizki. Menolak hadis ahad. Itu metode mereka. Nah, mereka mengatakan bahwa adanya kontradiksi antara akal dan an-naql. Mereka mengatakan apa? Kontradiksinya antara dalil dan akal. Ini kata mereka. Kemudian sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka menempuh 3 cara. Nah, apa yang pertama katanya kayak gitu. Kalau hadisnya ahad, kata mereka kami enggak memakai hadis ahad dalam perkara akidah. Ini kata mereka. Akan datang pembahasan ini. Kalau hadisnya mutawatir atau ayat Al-Quran, nah apa yang mereka lakukan? Imma mereka tahrif, kata mereka laisa qat'i ad-dilalah. Yani ketika Allah menyebutkan Allah istiwa, meninggi di atas arsy, kata mereka bukan istiwa, artinya bukan meninggi yang dimaksud di dalam ayat itu, tapi istaula, misalnya menguasai. Wah, karena enggak mungkin mereka mengatakan ayat di dalam Al-Quran yakni lemah kan gitu atau dhaif, karena mereka otomatis kafir dengan konsep ini. Atau mereka tafwid, mereka katakan bahwa Allahu a'lam apa makna istiwa. Ini kata mereka. Nah, kemudian udah kita sebutkan ada 9 sisi kesalahan berfikir ketika mengatakan adanya kontradiksi antara akal dan dalil, yakni wahyu Al-Quran dan Sunnah. Pertama kita katakan yang pertama kali menolak dalil dengan akalnya adalah iblis laknatullah alaih. Ini konsep iblis, ini konsep kafir, ini konsep ateis, ini konsep pembangkang, bukan konsep seorang yang tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, makanya iblis mengatakan ana khairum minhu, yani aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah, dan yang lebih mulia tidak layak untuk sujud kepada yang lebih hina, yakni api enggak mungkin tunduk kepada Adam. Walaupun ini perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, sama sebagaimana konsep orang-orang ahlu filsafat, ahlul kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kata mereka ini enggak masuk akalku. Yani ketika Allah meninggi di atas arsy, ini enggak masuk akalku. Ketika Nabi mengabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, kata mereka ini enggak masuk akalku. Ini langit dunia bagian mana katanya. Maka ini penolakan wahyu, penolakan kabar dengan akal semata. Dan ini bukan konsep seorang beriman. Wah, karena Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yani orang yang beriman itu yang tunduk, yang beriman akan adanya perkara yang gaib. Udah kita sebutkan juga akal itu ada batasannya, sebagaimana penglihatan ada batasannya, dan akal tumbuh berdasarkan panca indera manusia. Tumbuhnya konsep akal manusia, batasan akal seseorang itu sesuai dengan panca indera mereka.
penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba. Makanya konsep akal orang-orang kota tidak sama dengan konsep akal dengan orang-orang desa, orang-orang kampung. Karena apa yang dilihat orang-orang kota tidak sama dengan apa yang dilihat orang-orang kampung. Wah. Udah kita sebutkan sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, akalnya orang Majusi berbeda dengan akalnya orang India, akal orang India berbeda dengan akal orang Arab, akal orang Arab, ila akhirih. Maka konsep akal ini tidak bisa dijadikan tolak ukur sehingga mengatakan adanya kontradiksi antara akal dan dalil. Baik, insyaallah wadih. Kita lanjut. Qala al-muallif ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. Syubhat yang kedua, adam al-istidlal bi akhbaril ahad fil aqidah. Tidak menerima hadis ahad di dalam akidah. Tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah. Makanya sangat cocok kita sebutkan syubhat yang kedua ini, yang dimana mereka membangun syubhat yang pertama. Jadi mereka tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah. Dan ini konsep filsafat juga. Yang pertama kali membagi hadis itu menjadi ahad dan mutawatir. Ahad diterima, mutawatir diterima, ahad tidak diterima. Maka ini adalah pembagian Mu'tazilah. Subhanallah, orang-orang Asy'ariyah membantah Mu'tazilah. Di sisi yang lain mereka berjalan dengan konsep yang sama, dengan pattern yang sama. Baik, yang pertama kita fahami dulu dalam ilmu hadis, karena kenapa hadis ini diantara rujukan di dalam Islam. Wah, makanya cuma di dalam agama Islam yang ada sanad. Sudah kita sebutkan ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekiranya bukan adanya sanad, tentu setiap pihak akan berbicara dengan apa yang ia kehendaki. Sebagaimana orang ateis atau sebagaimana orang-orang Buddha, orang Hindu, tidak ada sanad, tidak ada jalur periwayatan. Wah, makanya kita di dalam Islam bukan orang-orang yang bodoh dalam beragama. Kita nggak bisa dicekokin. Makanya segala sesuatu itu ada rujukannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, imma dengan ayat atau dengan hadis. Karena kalau bukan ini, makanya sebagaimana kata Imam Ibnu Mubarak, maka orang akan berkata sesuatu kemudian ini kata Nabi. Makanya muncul hadis yang maudhu', hadis palsu. Nanti dia jualan bawang, dia buat nanti keutamaan makan bawang. Supaya apa? Laris dagangannya. Nanti dia jual apa lagi? Jual pecal, dibuatnya hadis keutamaan jual pecal supaya laku pecalnya. Rokok. Nah, begitulah seterusnya. Jadi bisa digunakan nanti konsep ini, yakni kalau enggak ada sanad di dalam agama, maka semua orang yang punya hawa nafsu membungkus agama ini bisa dia gunakan untuk mengaplikasikan hawa nafsunya, yakni meraih hawa nafsunya. Makanya mempelajari sumber rujukan kita ini sangat urgen dan sangat pondasi. Dan banyak kaum muslimin enggak mengerti tentang hadis, kan gitu. Banyak kaum muslimin dari kalangan orang penuntut ilmu, apalagi yang awam, tidak paham itu hadis, enggak kenal Sahih Bukhari, tidak kenal Sahih Muslim, kitab Sunan. Maka dari sinilah hancurnya apa? Ibadah mereka dan akidah mereka. Ketika tidak dibangun di atas dalil, atau ketika ada dalilnya tapi hadisnya dhaif, misalnya dalilnya dhaif,
atau dia salah memahami tentang dalil. Taib. Hadis itu terbagi menjadi dua dari sisi sampainya kita kepada, atau hadisnya sampainya kita dari Nabi kepada kita. Wadah? Jadi jalur periwayatannya itu ada dua metode atau dua bagian lebih tepat. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Yang kedua hadis ahad. Kemudian hadis ahad hadis mutawatir ada 4 syarat secara umum. Jadi kapan hadis itu menjadi mutawatir? 4 syarat. Syarat yang pertama, adadun katsir ahalat al-'adatu tawatu'uhum atau tawafuquhum 'ala al-kadhib. Jumlah periwayatnya sangat banyak. Yang dimana secara kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Jumlah periwayatnya sangat banyak yang secara kebiasaan nggak mungkin mereka berdusta, kan gitu. Nggak mungkin mereka sepakat yuk bikin hadis palsu, nggak mungkin gitu kalau banyak orangnya. Dan para ulama pada syarat yang pertama ini berselisih tentang berapa jumlah paling sedikit periwayatnya. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5 ila akhirih. Sebagian mengatakan paling sedikitnya 3. Taib. Apa maksudnya secara adat mereka nggak mungkin berdusta? Contohnya misalnya kita ambil di kehidupan real. Misalnya ada yang mengatakan bahwa la qaddarallah titi barumun putus. Taib. Ketika misalnya ada satu orang misalnya datang, kita nggak mengenal dia, datang ke masjid ini, dia katakan bahwa titi barumun putus. Apakah kita langsung percaya? Tidak langsung percaya kan gitu. Mungkin iya, mungkin enggak. Yufidu dhann. Ya mungkin benar, mungkin bisa jadi. Taib. Kemudian datang misalnya satu lagi. Ini dari Ranto. Katanya titi barumun putus. Datang lagi dari Cikampa. Titi barumun putus. Datang terus banyak sampai ada sekitar 10 orang dari mantiqah atau dari alamat yang berbeda. Dari Medan datang orang ke sini misalnya kan gitu. Maka mereka mengatakan yang 10 orang ini misalnya, kita ambil contoh, kata mereka titi barumun putus. Ada yang ragu? Kevin? Ragu nggak kalau ada 10 orang dari alamat yang berbeda berkata kepada antum titi barumun putus? Nggak ragu kan? Naam. Secara kebiasaan nggak mungkin orang-orang yang berbeda alamatnya ini dari Medan, dari Bandung atau dari mana-mana, pokoknya alamatnya berbeda mereka dan datangnya nggak pada waktu yang sama. Bisa jadi mungkin sepakat mereka di simpang kalau mereka mau berdusta kan gitu. Maksudnya apa? Nah begitulah hadis periwayat misalnya dari Irak berkata A, dari Basrah, dari Syam, dari Hijaz, dari Najd, semua mereka berkata dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maksudnya keyakinan itu, nggak mungkin mereka secara akal dan secara kebiasaan sepakat atas kedustaan. Wadah. Nah begitulah dalam ilmu hadis. Taib. Kemudian yang kedua, rawahu dzalika am mithlihim min al-ibtida'i ila al-intiha. Yang periwayat di setiap generasinya itu orang-orangnya sama sifatnya gitu.
orang-orang sama dari jumlah dan sifatnya. Misalnya 5 orang tadi orang-orang yang adil di generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, yakni orang-orang yang adil semua. Ini syarat yang kedua. Sifat mereka sama dari ujung sampai akhir. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, wa kana mustanad intihaihim al-his. Jadi ketika mereka cara meriwayatkan hadis itu mengatakan sami'tu aw ra'aitu, yakni dengan panca indera, aku melihat atau aku mendengar. Bukan katanya atau dari si fulan, kan gitu biasanya dalam ilmu hadis. Tapi sami'tu, aku mendengar. Misalnya sami'tu nabiyya, aku mendengar nabi yang berkata. Kemudian sami'tu Umar, aku mendengar Umar. Sami'tu Abdullah bin Umar. Sami'tu misalnya ila akhirih, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Atau ra'aitu, aku mendengar, yakni melihat langsung Nabi alaihi salatu wassalam contohnya. Wa hakadha. Yakni diriwayatkan dengan panca indera, maksudnya mereka mendapatkan hadis itu dengan panca indera. Misalnya sahabat mengatakan ra'aitu nabiyya alaihi salatu, aku melihat Nabi langsung. Wadah? Atau aku mendengar Nabi berkata. Baik, yang keempat, bukan hanya mendengar atau melihat, tapi dibarengi dengan ilmu, an yushab khabaruhum ifadatul ilm li sami'ihi, dibarengi dengan ilmu orang yang mendengarnya, dia memahami, kan gitu, bukan hanya sebatas meriwayatkan. Nah, inilah 4 syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan periwayat yang banyak, yang secara kebiasaan enggak mungkin mereka berdusta. Kemudian yang kedua, periwayatnya 1 derajat dari awal sampai ujung. Maksudnya para periwayatnya setiap generasi, orang-orang yang thiqat, orang-orang yang adil. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan metode dengan panca indera, yakni aku mendengar atau aku melihat. Kemudian yang keempat, dibarengi dengan ilmu yang mendengarnya. Maksudnya para perawinya itu mengetahui apa yang ia dapatkan dari hadis itu. Nah, hadis yang tidak tercukupi dengan syarat-syarat ini dikatakan hadisul ahad. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama al-gharib, hadisul gharib. Yang kedua al-aziz, dikatakan al-aziz. Kemudian yang ketiga dikatakan al-masyhur. Wadah? Hadis ahad terbagi menjadi 3, al-gharib, al-aziz, dan al-masyhur. Baik, kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita di sini bahwa apabila ada hadis yang berkaitan dengan akidah, yakni masalah keimanan, masalah sifat Allah, kata mereka kalau tidak terpenuhi syarat mutawatir kami tidak menerimanya, tidak, kami katakan itu enggak dipakai gitu. Orang-orang filsafat dan ahlul kalam. Wadah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, dhallat ahadithun nabi sallallahu alaihi wasallam محل التسليم والقبول بدءا من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وسلف الأمة الأخيار من غير تفريق بين المتواتر والأحاد. Yang pertama, tidak diketahui adanya pembagian hadis itu menjadi mutawatir dan ahad dari zaman Nabi SAW sampai generasi terbaik. Jadi mereka tidak membeda-bedakan antara hadis ahad dan mutawatir. Selama hadis itu sahih, mereka terima. Dan inilah yang benar, karena mayoritas banyak dari hukum-hukum dan banyak dari hadis itu tidak sampai mutawatir secara sanad.
mungkin bakal kita tinggalkan lebih dari setengah syariat Islam apabila kita menerima hadis yang mutawatir saja. Wadah. Baik. Qala wa bayna ma yata'allaqu bi umuri al-mu'taqad wa ma yata'allaqu bil ahkam al-amaliyah. Orang-orang ahlul kalam mengatakan kalau hadisnya ahad enggak apa-apa kita pakai apabila apa? Dalam rangka muamalah. Tapi kalau akidah enggak boleh dipakai kata mereka. Muamalah fikih ibadah itu enggak apa-apa dipakai. Ini kata mereka. Karena akidah ini sifatnya ya ini berbahaya apabila salah gitu. Tapi kalau masalah jual beli nggak apa-apa kita pakai hadis ahad. Ini kata mereka tentunya. Ini tentu perkara yang batil. فكان طريق العلم والعمل بها هو الخبر الصادق وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة. Nah, inilah akidah Ahlussunnah. Kita menerima hadis selama hadis itu sahih kita terima. Baik dalam perkara akidah, muamalah, ibadah, bebas. Selama hadisnya sahih tentunya kan gitu. Sawa'un qalla ruwatuhu am kathuru. Yani para periwayatnya sedikit atau banyak selama hadisnya sahih kita terima. Walam yakunu yatlubuna amran zaidan 'ala as-sihah. Yani mereka para sahabat generasi terbaik tidak pernah meminta perkara yang lebih dari sahih. Maksudnya mutawatir baru diterima. Kalau ahad jangan dipakai akidah. Nah, ini batil. Hatta zaharat bid'ah al-i'tiqad, sampai munculnya kebid'ahan dalam keyakinan dalam perkara akidah. Wa ta'aththara fi'amun minan nasi bil manhaj al-falsafi al-kalami, sehingga orang sebagian manusia yakni terefek disebabkan metode filsafat ahlul kalam. Fa'amalu uqulahum wa ara'ahum wa qaddamuha 'ala al-wahyi, sehingga mereka lebih menggunakan akal mereka dibandingkan wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa ala kalamillahi wa kalami rasulih alaihi salatu wassalam tahta da'wa taqdis al-wahyain. Subhanallah. Subhanallah, yakni mereka ingin mensucikan agama ini dengan meninggalkan hadis ahad. Mereka ingin mensucikan agama ini, mereka ingin mensucikan akidah mereka. Mereka tidak pakai hadis ahad karena kata mereka mungkin hadis ahad ini salah sehingga kita salah memahami perkara yang gaib. Ini kata mereka. Wa ta'zimullah wa tanzihuhu amma la yaliqu bihi. Baik. ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه. Maka ketika dalil dari Al-Quran dan Sunnah sangat-sangat jelas menunjukkan salahnya pemahaman dan konsep mereka yang mengatakan hadis ahad tidak dipakai di dalam aqidah. وَرَدَّ مَا ابْتَدَعُوهُ احْتَالُوا فِي رَدِّهَا وَالتَّلَاؤُبْ بِهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ تُسَلَّمْ لَهُمْ عقيدتهم فأتوا إلى نصوص القرآن الكريم فأولوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى التنزيه. نعم. Makanya ada istilah Qur'aniyin, ya kan? Qur'aniyin yakni kami hanya menerima Al-Qur'an, tidak menerima hadis. Ini lebih ekstrim lagi. Jangankan hadis mutawatir atau hadis ahad, mutawatir saja mereka tak pakai. Kata mereka ini ucapan manusia, ucapan nabi, gitulah kira-kira. Konsep datangnya Al-Quran dan konsep datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam itu sama, kan gitu. Maksudnya apa? Al-Quran ini datang dari Allah, tapi melalui siapa kita dapatkan? Melalui Jibril dan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan hadis. Kalau kita mau menolak hadis, kita harus menolak Al-Quran juga. Karena dua-duanya yang menukilkannya yakni Nabi alaihi salatu wassalam. Ya enggak? Kenapa kalian bisa percaya Al-Quran sementara kalian tidak percaya dengan hadis? Maksudnya orang ini lebih ringan gitu dengan Al-Qur'aniyin, dan tentunya ini menyelisihi ijma', akan kita sebutkan nanti bantahannya. Sebenarnya itu kata para ulama, ini adalah orang-orang ateis, orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi datang dengan cara kontemporer. Sebenarnya mereka bukan mau beriman. Orang-orang zindiq, orang-orang munafik yang meninggalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan kami cuma percaya dengan Al-Quran.
Macam mana kalian mau salat? Ya enggak? Bukankah penjelasan salat itu ada di dalam hadis? Macam mana kalian membayar zakat? Bukankah penjelasan tata cara menunaikan zakat ada dalam hadis? Seluruh ibadah akan kalian tinggalkan semuanya kalau kalian hanya mengatakan kalian mengamalkan Al-Quran saja. Taib. Sementara di Al-Quran pun diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW akan datang insyaAllah. Taib. Kita lanjutkan. Naam. Kata mereka, bid'wa annaha ahadits ahad la tufidul yaqin wal qat'. Kata mereka hadis ahad tadi yang tidak mutawatir tidak memberikan faedah keyakinan, kata mereka. Wal aqaid la tubna illa 'ala al-yaqin. Nah, akidah tidak boleh dibangun kecuali di atas keyakinan. Ini kata mereka. Wallahu jalla wa ala qad dhamma fi kitabih al-akhdhin bil-dhanni wal muttabi'ina lahu. Bil-dhann wal muttabi'ina lahu. Afwan. Wallahu jalla wa ala qad dhamma fi kitabih al-akhidhina bil-dhann wal muttabi'ina lahu. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengikuti prasangkanya, sementara hadis ahad ini hanya prasangka saja, dugaan, ini kata mereka. Wadah, sehingga kami meninggalkan hadis ahad dalam perkara akidah. Tentu ucapan mereka ini menyelisihi ijma', menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Baik, wa yara al-mutakallimun annahu la yaqbal fil i'tiqad. Orang-orang ahlul kalam tidak menerima di dalam akidah hadis ahad illa al-akhbar al-mutawatirah allati la yahtaju fiha ila asanid, kecuali kabar-kabar hadis-hadis yang mutawatir yang tidak membutuhkan sanad, wala ila fulan an allan. Qala ar-Razi, berkata Fakhruddin ar-Razi imamul asy'ariyah, akhbarul ahad madhnunatun. Unzur hadha al-kalam asy-syani'. Akhbarul ahad madhnunatun. Hadis-hadis ahad itu hanya dugaan. Falam yajuz at-tamassuku biha fi ma'rifatillah ta'ala wa sifatihi. Maka tidak boleh berpegang dengan hadis ahad untuk mengenal Allah, ya, untuk perkara akidah dan mengenal Allah dan sifatnya. Ini dikatakan Ar-Razi di Asasut Taqdis. Wadah. Wa qala At-Taftazani, di antara ulama Asy'ariyah, khabarul wahid ala taqdir ijtimalihi ala jami'i syara'id la yufidu illa dhann. Hadis yang bukan mutawatir tidaklah memberikan faedah kecuali hanya sebatas dugaan. Wala yu'tabaru illa fil amaliyat duna al-i'tiqadat. Maka tidak boleh dipakai kecuali pada amaliyat, yakni jual beli, ibadah, amal, kan gitu. Tidak dalam perkara akidah. Ini dikatakan At-Taftazani di Syarah Al-Maqasid fi ilmi al-kalam. Taib, ini konsep orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah juga, sebagaimana dikatakan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili kitab Syarah Ushulul Khamsah. Bagaimana bantahannya? Bantahannya ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah wal Ijma'. Yang pertama kita katakan ar-raddu ala hadha ad-da'wa awalan annahu yajibu qabul kulli ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ihtijaj bih sawa'un akana mutawatiran am ahadan وسواء كان في العقائد أو في الأحكام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang sebenarnya lebih, tapi ini kita ringkas, yang dimana Allah memerintahkan kita untuk mengambil segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kan gitu. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Kalau kalian berselisih dalam perkara sesuatu dalam agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang menjadi perselisihan ada perkara akidah, kan gitu. Kenapa enggak kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sementara mereka mengatakan bahwa kami tidak beriman dengan hadis ahad, yakni tidak menggunakan hadis ahad dalam perkara akidah. Maka ini konsep pondasi yang dibangun di atas kedustaan.
Kemudian ayat yang kedua sebagaimana Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab 36. Allah mengatakan tidak layak bagi orang beriman yang laki-laki ataupun yang wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara mereka masih mengambil perkara yang lain. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih mereka cari lagi. Sudah Allah katakan A, ya udah, tetapkanlah A. Kenapa masih dicari yang B? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini hujjah bagi mereka yang menyandarkan diri mereka kepada mazhab Syafi'i. Idza haddatsa ats-thiqah 'an ats-thiqah hatta yantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa thabitun an Rasulillah wa la natruk li Rasulillah haditsan abada. Ini dikatakan al-Imam Syafi'i di kitab Wahai orang-orang Asy'ariyah, kalian yang menyandarkan diri kalian kepada mazhab Syafi'iyah, ini kata imam kalian dan imam kami tentunya, apabila seorang yang thiqah telah menyebutkan sebuah hadis dari orang yang thiqah juga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hadis yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh meninggalkan satu hadis pun selama hadis itu sahih, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara muamalah. Tidak sebagaimana yang kalian cetuskan wahai orang-orang Asy'ariyah yang berdusta atas nama Imam Syafi'i bahwa kalian mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berlepas diri dari keyakinan kalian. Wa qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah di syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, khabarul wahid idza talaqqathu al-ummah bil qabul amalan bihi wa tasdiqan lah yufidu al-ilma al-yaqini 'inda jamaahir al-ummah wa huwa ahad qismai al-mutawatir wa lam yakun baina salaf al-ummah fi dhalika niza'un. Hadis ahad apabila telah diterima oleh umat untuk diamalkan dan dibenarkan, maka itu memberikan faedah keyakinan sebagaimana jumhur kaum muslimin. Dan ini adalah apa? Bagian dari qism mutawatir. Maksudnya kan hadis itu terbagi dua, ahad dan mutawatir. Dan ini tidak pernah diperselisihkan oleh para salaful ummah. Yani menjadikan hadis ahad dalam akidah sebagai rujukan, tidak pernah ada kita dapatkan yang menyelisihi ini dari kalangan salafus saleh, kecuali munculnya orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, baru datang bid'ah hadis ahad tidak dipakai di dalam akidah. Wadah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, ini juga al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, inilah yang menunjukkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan mazhab Asy'ariyah secara murni. Wadah. Walaupun kita dapatkan sebagian ucapannya menisbahkan dirinya kepada Asy'ariyah, tapi tidak semua yang menisbahkan dirinya kepada Asy'ariyah maka dia Asy'ariyah. Asy'ariyah yang benar-benar Asy'ariyah, mereka tidak menerima hadis ahad dalam akidah. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar mencela orang-orang yang meninggalkan hadis ahad dalam akidah. Lihat katanya, waqad sya'a fashiyan amalu sahabah wat tabi'in bi khabar al-wahid min ghairi nakir faqtada al-ittifaq minhum 'ala al-qabul. Allahu akbar. Sungguh telah tersebar, telah viral, maksudnya sudah diketahui secara menyeluruh dari kalangan umat bahwa para sahabat itu mengamalkan hadis ahad. Maksudnya di sini mengamalkan baik dalam perkara akidah atau dalam perkara muamalah dari sahabat dan tabi'in tanpa ada yang mengingkarinya. Dan inilah konsekuensi kesepakatan mereka untuk menerima hadis ahad dalam semua lini agama, yakni baik dalam perkara akidah atau perkara muamalah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membantah secara panjang di muqaddimah Sahih Bukhari, kan beliau mensyarah Sahih Bukhari Fathul Bari, membantah orang-orang yang menolak hadis ahad dalam perkara akidah. Naam.
Makanya kalau kita runtut sebagian Asy'ariyah yang memang benar, walaupun Asy'ariyah sendiri mereka berselisih tentang mazhab mereka, dan banyak orang-orang Asy'ariyah yang mengaku Asy'ariyah tidak faham mazhab mereka, tidak faham manhaj mereka, tidak faham akidah mereka. Taib, yang kedua, ini yang pertama, bahwa kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk menerima segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa mengatakan ini ahad, maka enggak dipakai dalam akidah. Yang kedua, annal qaul bi'adam hujjiyati haditsil ahad fil aqaid qaulun mubtada'un muhdath. Yani mengatakan bahwa hadis ahad bukanlah hujjah di dalam akidah, ini adalah ucapan bid'ah. Ucapan yang mengatakan hadis ahad bukan hujjah dalam akidah, enggak boleh dipakai kata mereka, maka ini adalah ucapan bid'ah. Wa awwalu man ibtada'ahu humul Mu'tazilah. Yang pertama kali mengadakan konsep ini adalah Mu'tazilah. Wa kana qasduhum raddul ahadits as-sahihah. Maka tujuan mereka sebenarnya menolak hadis-hadis yang sahih. Li'annaha hujjatun alaihim. Kenapa? Karena hadis-hadis yang ahad ini menghancurkan mereka, menghancurkan akidah mereka. Sebagaimana orang-orang Syiah mencela Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah yang disorotin, yang dicela? Karena riwayat dari Abu Hurairah banyak menghancurkan akidah Syiah. Makanya kata para ulama, apabila kalian ingin menghancurkan Islam, maka celahlah para sahabat. Jangan langsung celah Islamnya, celah para sahabat. Enggak usah terima hadis dari para sahabat, maka hancurlah Islam itu. Kenapa? Karena Islam ini datang bukankah melalui perantara para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wadah. Wa awwal man naqala aw nuqila anhu inkaru hujjiyyah al-khabar al-mutawatir huwa Imam al-Mu'tazilah Wasil ibn Atha. Yang pertama kali dinukilkan yang mengingkari hadis ahad siapa? Hadis al-mutawatir bahkan, yani Wasil ibn Atha. ولهذا كان ميل المعتزلة إلى ردها وإنكار حجيتها أكثر من ميلهم إلى تأويلها. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah mengingkari hadis ahad dan sebagian mutawatir lebih condong dibandingkan mentahrifnya. Sebagaimana dikatakan Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, kana syuyukhuna rahimahumullah, katanya, la yasughuna at-ta'assuf fi ta'wil akhbar al-ahad wa yaradduna ma hadha haluhu min al-akhbar idza qalla ihtimaluhu lis-shawab. Kata mereka, karena masyayikh Mu'tazilah itu lebih condong untuk menolak hadis-hadis ahad dibandingkan mentakwilnya, dibandingkan mempretelinya. Mengatakan hadis ahad tidak diterima, udah sampai di situ. Tidak menjelaskan secara ilmu hadis yang dikonsep oleh para ulama muhadditsin. Makanya subhanallah, begitu juga Al-Ghazali berkata dengan konsep yang sama, bahwa hadis al-ahad tidak dipakai dalam perkara akidah. Subhanallah, wahai Ghazali, bagaimana engkau mengatakan hadis ahad tidak dipakai perkara akidah? Di kitabmu Ihya Ulumuddin hadis dhaif, hadis maudhu' kau gunakan. Bahkan sebagian dalam perkara ibadah. Bukankah ibadah? Contohnya ketika kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk berlindung, yani kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Bukankah azab kubur itu dibangun di atas keyakinan? Naam. Bukankah ibadah juga hakikatnya wujud dari keimanan dalam perkara yang gaib? Naam. Yani ini kontradiksi siapa? Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah dintahan Al-Ghazali. Naam. Adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Thalithan, poin yang ketiga, annahu la dalila mu'tabar ala ma dhahabu ilayhi bal ad-dalilu min al-kitab was sunnah wal ijma'i yukhalifuhu. Yang ketiga, tidak ada dalil yang membenarkan hujjah orang-orang yang menolak hadis ahad dalam akidah. Tidak ada hadis atau dalil yang sahih untuk membenarkan konsep menolak hadis ahad dalam akidah. Kan mereka menolak hadis ahad dalam akidah. Coba datangkan dalilnya, ada enggak?
hanya sebatas apa? Tahakkum. Hanya sebatas membuat konsep bahwa ini memberikan dugaan saja, udah sebatas itu. Ini enggak ada dalil yang menguatkan dalil akli, dalil naqli, bahkan dalil naqli dan dalil akli menolak apa yang mereka konsepkan dalam mengatakan bahwa hadis ahad tidak dipakai dalam akidah. Taib. Adapun di dalam Al-Qur'an sudah kita sebutkan tadi di surah apa? Al-Ahzab dan di surah An-Nisa. Adapun di dalam Al-Quran ada banyak tentunya. Di antaranya surat At-Taubah ayat 122. Surat At-Taubah ayat 122. Kalau yang tadi dua ayat tadi secara umum, ini secara rinci. Apa kata Allah Jalla wa Ala? "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون." Allah Jalla wa'ala menyebutkan tidaklah layak bagi orang-orang yang beriman di mana mereka seluruhnya untuk pergi berjihad. Artinya, makanya ini lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkonsep jihad. Tidak semua orang di sebuah negeri itu harus apa? Berjihad. Wadih? Falaula nafaru min kulli firqah, sekiranya ada beberapa orang dari setiap kelompok, dari setiap daerah yang tinggal liyatafaqahu fid din, supaya mereka mempelajari agama. Lihat, ini juga keutamaan ilmu agama. Liyatafaqahu fid din, supaya mereka tafaqquh fid din. Waliyunziru qaumahum, untuk mengingatkan kaumnya. Idza raja'u, ketika mereka kembali, kan gitu, ilaihim la'allahum yahdharun. Ini mudah-mudahan kaumnya mau mendapatkan pelajaran. Lihat, ini keutamaan apa? Keutamaan menuntut ilmu. Bahwa walaupun seorang berjihad, maka enggak layak semua orang berjihad. Enggak boleh semua orang pergi berjihad. Ada yang menuntut ilmu. Ada yang menuntut ilmu, ada yang berjaga, ada yang ini, ada yang itu. Wah. Baik. Wa lafdhu ta'ifah, maka lafaz ta'ifah di dalam bahasa Arab yatanawal al-wahid fa akthar, mencakup satu orang atau lebih. Di dalam bahasa Arab lafaz ta'ifah mencakup satu orang atau lebih. Wadih. Mimma yadullu 'ala al-ihtijaj bi khabarihi. Nah, satu orang saja sudah cukup bagi kita untuk menerima kabarnya, kan gitu. Masalahnya yang dilihat apa? Orangnya, apakah dia orang yang layak diterima kabarnya atau tidak. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kan gitu, apabila idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang fasik membawa kabar, baru apa? Baru kalian curigai, baru kalian cross check. Wah, mafhumnya apa? Ketika kalian mengetahui orang yang membawa kabar adalah bukan orang yang fasik, bahkan orang yang bertakwa, yakni para ulama yang kita ketahui, makanya ada ulama jarh wa ta'dil di ilmu hadis itu. Makanya subhanallah, ada ulama jarh enggak dikasih celah. Oh, kalau ini periwayatnya buruk hafalannya, walaupun dia orang yang saleh tapi buruk hafalannya, itu ditinggalkan para ulama li su'i hifdhihi. Jadi enggak sembarangan ilmu hadis ini. Ini ada konsepnya, kan gitu. Makanya ilmu yang paling susah adalah ilmu ilal. Melihat setiap generasi siapa periwayatnya. Para ulama telah apa? Sudah merumuskan ilmu hadis. Kalau misalnya ini si fulan dari si fulan, makanya setiap hadis itu ada syuyukhnya. Muhaddis misalnya Bukhari, ada masyayikhnya. Dari mana dia mendapatkan hadis, kan gitu. Nah, syuyukhnya ini ditengok lagi, ada gurunya lagi, gurunya ini ada gurunya lagi. Misalnya Bukhari meriwayatkan dari A. Kalau dari A dia sahih, tapi kalau dari B misalnya dhaif. Ini disebutkan para ulama di ilmu rijal. Dan bukan sembarangan meneliti ilmu hadis. Wadah. Tapi maksudnya apa? Kalau orang-orang ahlul kalam hanya sebatas mengatakan hadis, yakni enggak memberikan keyakinan. Udah sebatas itu, dengan enaknya dia apa? Mencampakkan apa yang telah dirumuskan para ulama salaf. Al-Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri,
Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi ini ulama nuqad. Kemudian datang Mu'tazilah mengatakan hadis enggak diterima hanya sebatas apa? Ya, ini mungkin salah, mungkin benar, dugaan saja. Dengan gampangnya mereka mengatakan apa yang telah dirumuskan para ulama. Berarti ini kan menghancurkan ilmu hadis, meruntuhkan ilmu ilal. Nah, karena memang mayoritas mereka adalah orang-orang yang bodoh terhadap hadis. Lihat Al-Ghazali, bid'ati fil hadis muzjah katanya. Ilmuku terhadap hadis muzjah, tapi kok bisa dia mengikuti orang-orang yang mengatakan bahwa hadis ahad dalam perkara akidah enggak dipakai. Nah, karena itu tadi, karena sudah apa? Ilmu filsafat itu sudah merasuk di dalam hati-hati mereka. Konsep filsafat itu udah rusak gitu, udah merusak hati mereka, udah merusak ilmu mereka, udah merusak konsep beragama mereka. Nah, jauhnya mereka dari ilmu hadis. Baik. Saksi bahasanya apa di dalam ayat itu? Allah Jalla wa Ala menyebutkan ta'ifah. Di dalam bahasa Arab ta'ifah itu mencakup satu orang atau lebih. Maka menunjukkan ketika ada satu orang yang mengkabarkan tentang perkara akidah, maka wajib apa? Menerimanya apabila dia orang yang thiqah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa yusamma ar-rajul ta'ifah. Lihat, satu orang itu dikatakan ta'ifah di dalam bahasa Arab. Liqaulihi ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua orang, ya, ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok, maksudnya bisa jadi dua orang dari kalangan orang-orang yang beriman saling berantem, saling berperang. Nah, falau iqtatala rajulani dakhala fi ma'na al-ayah. Sekiranya ada dua orang yang saling mau membunuh, maka masuk ke dalam ayat. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, ذكر الله تعالى الطائفة في هذه الآية وسمى أو واسم الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير. Allah Jalla wa Ala di ayat yang tadi menyebutkan ta'ifah, dan ta'ifah itu mencakup yang sedikit atau yang banyak. Fawajaba an yathbut al-hukum biman waqa' alaihi hadzal ism. Yani masuk ke dalam hukum yang masuk ke dalam nama ini satu orang. Wadih, ayat yang menunjukkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan akidah itu harus dari hadis mutawatir. Bahkan hadis ahad juga apa? Juga diterima selama hadisnya sahih. Di antaranya Allah Jalla wa Ala menyebutkan wa in ta'ifatani, kan gitu. Naam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Sekiranya setiap golongan ada kelompok itu mencakup satu orang atau lebih, liyatafaqahu fid din, supaya mengingatkan kaumnya. Taib. Maksudnya di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang membedakan antara akidah dan muamalah dalam sumber hadis. Tidak ada pernah Allah membedakan kalau hadis mutawatir baru kalian amalkan dalam perkara akidah, baru kalian terima. Enggak ada kayak gitu. Akan tetapi semua hadis itu sahih, maka gunakanlah dalam perkara akidah atau perkara muamalah. Yang kedua, qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Qala al-Khatib al-Baghdadi, wa fi dhalika dalalatun wadhihatun 'ala imda'i khabar al-'adl wal farqu bainahu wa bain khabar al-fasiq walau kana siyyin fi at-tathabbuti labayyanahu ta'ala. Hukum asal menerima, hukum asal mendapatkan kabar yang baik, kabar yang dari orang yang adil adalah kebenaran, kan gitu, tidak menolaknya. Nah, kemudian yang ketiga, kita ringkas biar cepat. Qauluhu ta'ala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali orang-orang rijalan, yakni para laki-laki, yakni para anbiya maksudnya, kecuali diwahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Fa amara man lam ya'lam an yas'al ahla dzikr. Maka Allah memerintahkan orang yang tidak mengetahui untuk bertanya kepada yang mengetahui. Nah, ini kan satu riwayat gitu. Ya enggak, satu jalur. Maksudnya apakah seseorang misalnya ketika tidak mengetahui Allah beristiwa di atas arsy,
dan dia misalnya orang yang enggak pandai membaca Al-Qur'an kan gitu, orang-orang ajam. Kemudian dia bertanya kepada ustadz, dan ustadz ini apa? Telah menyampaikannya misalnya. Apakah dia harus bertanya kepada seluruh ustadz di dunia ini atau para ulama? Kan enggak harus gitu. Wadah. Wahum ulul kitab wal ilm. Yani mereka ahlul dzikir adalah orang-orang yang mengetahui Alkitab dan ilmu. Walaula anna akhbarahum tufidu al-ilm lam ya'mur bisu'ali man la yufid khabaruhu ilma. Sekiranya kabar mereka, yakni kabar dari satu orang itu enggak boleh dipakai dalam perkara akidah, maka Allah tidak memerintahkan untuk bertanya kepada satu orang. Nah, kemudian dari hadis ini tadi kan dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah mengutus Mu'adz ibn Jabal, satu orang mengutus untuk penduduk Yaman. Innaka sata'ti qauman ahlal kitab fa idza ji'tum ila akhirih. Saksi bahasannya apa? Bahwa Rasulullah mengutus satu orang kepada penduduk yang banyak dan tidak mengatakan kepada penduduk itu, wahai penduduk itu, misalnya penduduk Yaman, jangan kalian terima kabar Mu'adz bin Jabal kalau dalam perkara akidah. Ya enggak? Tapi apa? Mengajarkan akidah, masalah tauhid. Lihat ini. Nah, yang pertama kali Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mendakwakan masalah tauhid, masalah akidah yang pertama kali. Nah, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah ila akhir hadis. Kemudian hadis yang kedua kita ringkas biar cepat. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala yani ketika orang-orang salat fi Quba, kan gitu, salat subuh, idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila Qur'an wa qad amara an yastaqbil al-Ka'bah. Yani kaum muslimin sebelumnya kiblat mereka ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke masjid di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Taib. Nah, kemudian sahabat ini telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah telah diturunkan ayat yang menghapus kiblat ini dan mengarahkannya ke Baitul Haram. Surat Al-Baqarah. Ngerti enggak kisahnya? Orang tuh salat ke Baitul Maqdis dan mereka belum tahu kalau apa? Kalau ada ayat yang sudah diturunkan kepada Rasulullah yang menghapus hukum ini, sementara kiblat sudah diarahkan ke Baitul Haram. Kemudian datang satu orang sahabat ini memerintahkan mereka untuk apa? Untuk menghadap Masjidil Haram. Fastaqbaluha. Mereka pun dalam salat memutar. Jadi waktu salat orang itu dibilangnya misalnya sekarang kiblat sudah arah sana. Jadi mereka putar dalam keadaan salat. Nah, dan ini dibolehkan tentunya gerakan yang masih dalam keadaan maslahat salat. Saksi bahasannya apa? Mereka pun memutar ini, mendapatkan kabar dengan satu orang, kan gitu. Oke lah, mungkin ini mereka katakan ini dalam perkara ibadah, mungkin kan itu. Sementara dalam akidah, tapi itu dia konsepnya, bahwa para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in menerima seluruh hadis baik dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah atau muamalah selama hadisnya sahih, tidak membedakannya antara ahad dan mutawatir. Baik, hadis yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis yang azim. Ini motivasi untuk menuntut ilmu dan menghafal hadis Nabi dan menyampaikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha."
semoga Allah menyinari wajah seseorang. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Semoga Allah menyinari wajah seseorang yang mendengar hadisku, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan betapa banyak orang yang mempelajari ilmu fikih, akan tetapi ada lagi yang lebih memahami dibandingkan orang ini. Maksudnya ilmu manusia bertingkat-tingkat, kata Nabi. Thalathun la yaghul alaihinna qalbu muslim. Yani ada 3 perkara yang tidak akan pernah dikhianati hati seorang muslim. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Wa munasahah a'immatil muslimin, dan menasihati para a'immat kaum muslimin. Wa luzum jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah mereka. Fa inna ad-da'wah tuhitu min waraihim. Naam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, falamma nadaba Rasulullah ila istima'i maqalatihi wa hafidhaha wa addaha imra'an wal amru wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an. Imra'an itu laki-laki, yakni satu orang gitu. Saksi bahasannya, Nabi SAW mendoakan satu orang yang mendengar hadisnya dan menyampaikannya, dan tidak membeda-bedakan hadis itu mutawatir, ahad, perkara akidah atau perkara ibadah atau muamalah. Itu saksi bahasannya. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i di kitab Risalah. Nah, begitu juga hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi menulis surat dan mengirimnya kepada para raja-raja, kan gitu, yang berisi tentang masalah tauhid, masalah akidah dan seterusnya. Dan bukankah ini satu jalur periwayatan? Maka sekiranya menerima kabar itu harus dari periwayat yang banyak, yakni mutawatir, maka akan batal perbuatan Nabi yang mengutus satu orang dengan surat untuk ke raja-raja. Nah, Adapun ijma' sungguh telah dinukilkan para a'immah, ijma' wajibnya menerima kabar apabila, maksudnya hadis, apabila hadis itu sahih, baik itu dalam perkara ibadah, muamalah dan perkara akidah, seluruhnya tidak membeda-bedakan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibn Abdul Bar, ajma'a ahlul ilmi min ahlil fiqh wal athari fi jami'il amsari fima alimtu ala qabul al-khabar al-wahid ala qabuli khabar al-wahid al-adl wa ijab al-amal bihi idza thabata wa lam yansakhuhu ghayruhu min atharin aw ijma'. Nah, intinya Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan telah sepakat seluruh ahlul ilm dan ahlul fiqh di setiap penjuru dunia bahwa wajibnya menerima hadis yang ahad apabila sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membedakannya dalam perkara akidah atau ibadah atau muamalah. Begitu juga yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Begitu juga yang dikatakan As-Sam'ani, al-khabar idza sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu thiqat wal a'immah wa asnadahu khalfahum an salafihim ila Rasulillah wa talaqqathu al ummah bil qabul fa innahu yujibu al ilma fi masabiluhu al ilm. Tuh kata Imam As-Sam'ani, kabar yang hadis yang sahih dari Nabi yang diriwayatkan para a'immah yang thiqat dan mereka sanadkan, yang menyebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah, maka umat Islam telah menerimanya, maka itu memberikan faedah ilmu dan keyakinan. Begitu juga hadis ahad apabila di Sahih Bukhari kita terima, hadis ahad apabila di Sahih Muslim, hadis ahad di hadis-hadis yang lain apabila telah disahihkan oleh para ulama, maka wajib kita menerimanya, baik itu dalam perkara ibadah atau dalam perkara akidah. Nah, begitu juga sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa para sahabat menerima kabar, kan gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika tak mampu misalnya datang ke majelis Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengutus seseorang untuk menjadi wakilnya.
Enggak kayak sekarang ada rekaman di YouTube, ada handphone, ada live streaming. Dia utus kawannya untuk apa? Untuk menukilkan apa yang Nabi sampaikan. Bukankah Nabi menyampaikan perkara akidah kan gitu. Sekiranya konsep menerima kabar harus dari mutawatir dulu, maka Umar enggak akan melakukan demikian. Ya ngapain diutusnya satu orang kan gitu. Mereka bergantian. Maka ini tertolak secara apa? Makanya istilah ada kawan ana dulu di Yaman, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah yang tidak menerima kabar kecuali harus mutawatir, jangan main WhatsApp. Kenapa? Karena itu sebenarnya ahad bukan mutawatir. Kan satu orang. Berarti kita akan menolak kabar-kabar. Nah, bahwa apa? Bahwa menerima kabar itu harus mutawatir. Kan ini tertolak secara akal dan tertolak secara dalil as-sam'i dan ijma'. Udah kita sebutkan. Yang pertama kali mencetuskan pembagian hadis itu antara ahad dan mutawatir dan menerima mutawatir dalam perkara akidah dan tidak menerima ahad dalam perkara akidah itu adalah Mu'tazilah yang diikuti orang-orang Asy'ariyah, di antaranya Ar-Razi dan At-Taftazani dan Al-Ghazali. Nah, dan subhanallah, yakni kalau kita buka kitab-kitab mereka, hadis-hadis yang mutawatir pun kata mereka ahad. Hadis nuzul kata mereka ahad. Pokoknya gimana caranya supaya menolak hadis itu, enggak menerima hadis itu, karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Udah itu aja. Udah kembali kepada konsep al-qadar mushtarak dan qadar mumayyiz. Engkau akan selamat dari ta'til dan tashbih. Katakan Allah punya tangan, tapi tidak ada yang mengetahui bagaimana tangan Allah. Tapi Allah punya tangan bagaimana? Bagaimananya Allahu a'lam. Al-qadar al-mumayyiz. Allah hanya sebatas mengkabarkan al-qadar mumayyiz, tidak sama dengan makhluk manapun. Kadar pembedanya itu tidak sama dengan makhluk manapun. Bagaimananya ada bagaimananya, tapi kita tidak mengetahuinya. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal kalau pertanyaan. Nah, kalau dalam dalam kenyataannya kan sulit kita menerima bahwa hanya ada satu orang yang mendengar kabar ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti banyak yang mendengar itu. Apalagi ini kebenaran. nah, Nabi tidak ada menyembunyikan itu. nah. Coba saya perhatikan saja. Ini hanya kan dari pembagian ini saja, karena pasti banyak juga, cuman mungkin tidak meriwayatkan, sahabat-sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Bagaimana itu? Ahsant. Kalau kita belajar fikih, di antaranya mazhab Abi Hanifah, ada kaidah mereka taqdimul qiyas ala khabaril ahad, mengedepankan qiyas dibandingkan hadis yang tidak mutawatir. Limadha? Abu Hanifah rahimahullah tinggal di daerah Basrah, dan perbendaharaannya dalam ilmu hadis tidak sekuat para ulama yang lain. Dan memang muncul banyak para pendusta di daerah sana. Mereka khawatir ini bagian dari hadis yang dari orang-orang yang mendustakan di daerah Basrah. Itu kekhawatiran saja gitu. Harusnya kan kekhawatiran ini diruntuhkan dengan apa? Mempelajari ilmu hadis, mempelajari kalam ulama, an-nuqad, jarah wa ta'dil, ilmu ilal. Harusnya di sini cara menghilangkannya, bukan hanya sebatas memberikan hukum. Ya, ini mungkin benar, mungkin salah, mungkin ini datang dari entah siapa. Bukan kayak gini konsepnya, itu satu. Tapi ini yang berjalan di antara mereka. Makanya ini juga menjadi iskal di dalam ilmu fikih Abu Hanifah rahimahullah. Kata mereka apa? Yani adam qabul khabaril ahad fima ta'ummu bihil balwa. Tidak menerima hadis ahad pada kasus yang menyeluruh. Wadah? Contohnya misalnya mas az-zakar, menyentuh zakar. Kata mereka, kok tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa apa?
Kok cuma hadisnya ahad gitu, sementara ini kasus yang terjadi di mayoritas manusia gitu. Ada ihtimal. Jadi dan ini sebenarnya kan terjadi gitu. Kadang para ulama, contohnya para sahabat, tidak perlu meriwayatkan hadis yang banyak karena mereka udah tahu semua. Kadang diambil cuma dari Umar bin Khattab. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Cuma Umar bin Khattab yang meriwayatkannya dan ini hadis ahad. Kenapa enggak diambil dari banyak Abu Hurairah, Abu Bakar, sahabat? Karena apa? Sudah terkonsep di dalam hati-hati mereka, enggak perlu. Maksudnya mereka sudah banyak mendengar dari Nabi. Ini yu'lam minad din bid darurah. Enggak perlu kita riwayatkan hadis. Udah Umar aja udah cukup gitu. Saking apanya? Saking teraplikasinya hadis ini di kehidupan mereka. Wadah. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Cuma Umar yang meriwayatkan. Kenapa enggak kita bacakan dari sahabat yang lain kan gitu? Karena udah tahu sahabat yang lain, udah cukup dari Umar aja udah. Saking jelasnya perkara ini. Nah, kemudian pertanyaan Abu Akil apa? Artinya bisa pada kenyataannya sebenarnya pembagian tadi kan nggak ada. Artinya tidak ada yang murni satu orang saja sahabat yang hanya mendengar dari Nabi seperti apa namanya, seperti tadi artinya. Nah, ini masalah satu orang tadi itu diperselisihkan para ulama. Berapa jumlah sedikit periwayat baru dikatakan ahad. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, paling sedikit 3 gitu. Artinya kan kita dalam agak sulit kita membayangkan hanya dalam perkara-perkara yang penting akidah. Itu hanya satu orang saja yang pasti banyak sahabat yang mendengar. Nah. Hanya dari sisi ilmu hadis memang dikategorikanlah ini. Nah, ahsant. Syuf, ada juga kaidah disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Contohnya kita perkara akidah lah. Para sahabat tidak mungkin membiarkan kesalahan di antara mereka terjadi. Kalau ada hadis yang salah dan itu didengar para sahabat yang lain, mereka akan mengingkari sahabat yang lain. Tapi dalam perkara akidah tidak ada pengingkaran antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Wah. Misalnya kita ambil, oke lah kita katakan ini contoh saja, walaupun ini mutawatir kan itu. Hadis turunnya Allah ke langit dunia, misalnya kita bilang ahad kan gitu. Maka sekiranya ini kesalahan, pasti para sahabat akan mengingkari yang lain, satu dengan yang lain. Kalau itu error kan gitu. Nah, walaupun hadisnya mutawatir tentunya, ini membabi misal, contoh saja. Maka ini kedustaan terhadap para salaf tentunya apabila menerima kabar mutawatir saja di dalam akidah. Nah, ada lagi? Fadhal. Fadhal. Tentang ijtihad. Apakah ada syarat khusus untuk seseorang itu ijtihad atau pintu ijtihad itu sudah tertutup untuk kita masyarakat yang sekarang? Ahsant. Yang pertama, al-ijtihad, babul ijtihad maftuh ila qiyamis sa'ah. Ini kata para ulama. Illa man syadza, di antaranya fi ma adzkur Ibnu Abdul Bar atau man, enggak ingat ana, ada sebagian ulama, dan ini tentunya ucapan yang dhaif, yang lemah. Pintu ijtihad itu terbuka sampai hari kiamat. Pintu ijtihad terbuka sampai hari kiamat. Kita ambil contoh. Al-adillah syar'iyyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbatas. Ya enggak? Dalil Al-Quran terbatas, ayatnya terbatas, penyebutan benda-benda terbatas di situ, kasus-kasus terbatas. Begitu juga dalam hadis terbatas. Sementara kasus yang baru di kehidupan kita ini ada banyak yang baru. Contohnya bayi tabung. Apa hukum bayi tabung? Ada enggak di zaman Nabi? Maka ini ijtihad ahlul ilm. Wadah. Itulah yang dimaksud dengan ijtihad. I'malul aql kan gitu, yakni apa? Badal juhud. yakni mengerahkan tenaga, mengerahkan effort, mengerahkan usaha untuk mengetahui dalil syar'i dan menurunkannya kepada kasus.
Jadi ilmu agama ini itu berkembang dari sisi diturunkannya dalil kepada hukum, karena hukum kasus-kasus yang terjadi di zaman sekarang itu nggak ada habisnya. Contohnya apa hukum orang la ilaha illallah salat di pesawat? Ada nggak pesawat di zaman Nabi SAW? Nggak ada. Wadah. Tapi sudah ada kiasnya kan, itu salat di atas kendaraan. Begitu juga apa namanya? Ada banyak masalah muasirah. Nah, jual beli online, GoPay, apalagi banyak kasus. Nah, jual beli online, apa hukumnya? Sementara nggak ada di zaman Nabi SAW. Nah, maka inilah profesi para ulama, bukan profesi sebenarnya. Apa andil para ulama? Nah, fungsi para ulama mempelajari adillah dan mempelajari kasus itu. Dipelajari dulu kasusnya apa sih? Tasawwur masalah namanya dalam istilah ilmu fikih. Kita pelajari dulu kasus ini dengan gamblang. Makanya nggak cukup satu orang. Misalnya antum mau mempelajari apa hukum asuransi, antum tengok kayak gini, antum cari dalilnya bagian, oh ini masuk ke sini, nggak bisa. Antum tanya dulu ahlu ikhtisas, coba jelaskan kepadaku dengan gamblang, dipanggil orang-orang yang bekerja di asuransi itu. Dia jelaskan segamblang-gamblangnya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, baru kita bisa apa? Menurunkan hukum. Efeknya gimana? Wah, makanya kebanyakan para ulama kadang berselisih. Mereka tidak sempurna memahami kasus itu. Dia memandang A. Yang ulama A misalnya memandang kasus ini jual beli salam misalnya. Yang ini bukan jual beli tapi pinjam. Antara pinjam dan jual beli hukumnya berbeda. Karena mereka nggak paham, bukan nggak paham. Mereka salah memahami dalam kasus ini, sehingga mereka menghasilkan hukum yang berbeda. Wah. Maka pintu ijtihad terbuka, dan ijtihad itu terbagi menjadi dua. Ada ijtihad kulli, ada ijtihad juz'i, tajazzu, sebagian masail. Dan ini terjadi kan gitu. Maksudnya mungkin seseorang mujtahid dalam masalah jual beli, tapi bukan mujtahid dalam masalah ibadah ya, misalnya masalah sholat kan gitu. Nah, kasus-kasus kontemporer sangat-sangat banyak yang belum ada di zaman Nabi SAW. Nah, bagaimana mengeluarkan hukumnya? Bagaimana mengeluarkan hukumnya kalau bukan ijtihad dari para ulama? Naam. Kalau bukan ulama, siapa lagi yang bisa memahami ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hadis? Itu kasus Ammar bin Yasir. Waktu dia junub, terus dia berijtihad tentang mensucikan dari hadis besar yang tadi. Dia mengumpamakan tayamum itu dengan berguling-guling di tangan. Nah, akan tetapi itu kan salah. Itu kan Ammar bin Yasir kan sahabat. Taib. Apakah dia makanya saya tanyakan tadi, apakah ada memang syarat khusus untuk Ainam. Taib, pertama perlu dipahami, tidak semua, laisa kullu mujtahidin musib. Tidak semua orang yang berijtihad itu benar. Tapi usaha dia ketika mengetahui hukum itu adalah kebenaran. Makanya Nabi tidak mengingkari usaha dia untuk mengetahui hukum dengan berguling-guling. Nabi enggak larang jangan berguling-guling. Tapi innama yakfika hakadha. Wahai Ammar bin Yasir, cukup bagimu begini, yang benar tuh ini. Tapi Nabi tidak mengingkari kerjaan dia berguling-guling. Ini ijtihad dia gitu. Usaha dia untuk mengetahui hukum, dia mengkiaskan kan gitu. Ini enggak diingkari oleh Nabi, tapi ini salah loh. Makanya ijtihad itu bisa salah. Tapi proses seseorang untuk menggapai ilmu atau menggapai hukum itu enggak diingkari para ulama. Makanya masalah ijtihadiyah tidak la ingkar fi masail ijtihad. Enggak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Karena enggak pasti kebenarannya. Tapi menjelaskan hujjah itu boleh.
Misalnya kita yakini A, hukumnya haram. Kita jelaskan hukum yang kita bangun. Kita jelaskan kelemahan hukum orang lain. Antum menganggap itu halal, silahkan. Misalnya ada kasus baru kan gitu, nggak ada di zaman Nabi. Oh apa? Lebih jelas lagi, maksud saya gini, Hmm. tadi kan saya bilang yang bisa melakukan ijtihad tadi, mustahil tadi agama Muslim khusus ulama. Sedangkan contoh sebelumnya sama Rasul itu sahabat aja yang belum tentu dia mengetahui itu dia bisa berijtihad untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau saya berijtihad untuk diri saya sendiri, apakah bisa? Nah, ini bedakan antara ijtihadul am wa ijtihadul khas. Ada ijtihadul am, misalnya ada yani fima ta'ummu bihi balwa, misalnya terjadi di sebuah negeri kan gitu, ada kasus. Nah, ini yang ditanya harus seorang yang berilmu gitu, apalagi orang lain kan gitu. Karena dia akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Ini masalah, bukan masalah gampang, masalah halal haram. Kemudian misalnya antum, ini ijtihad bagi diri antum, ini perlu juga dirinci kan gitu. Maksudnya ijtihad yang bagaimana gitu. Apa kasusnya perlu dirinci gitu. Enggak semua kasus seseorang itu dibolehkan berijtihad. Nah, tidak semua kasus seseorang dibolehkan berijtihad. Wadah? Maka perlu dirinci kasusnya apa. Nah. Wadah? Fadhal. Sudah dibilang tidak semua kasus kita bisa, kan harus dirinci. Ada sebagian kasus bisa. Ya mungkin bisa saya jelaskan yang sebagian kasus bisa untuk diijtihadkan. Contohnya al-ijtihad al-mahal. Ada ijtihadul hukum, ada ijtihad al-hal, keadaan. Mathalan, ana katakan ijtihad usaha antum ketika antum mencari kiblat. Ini kan ijtihad. Antum mau salat enggak tahu arah kiblat, antum usaha. Nah, ini kan dikatakan ijtihad. Ketika antum salah misalnya, oh kiblat di sana, antum udah salat. Apakah salat antum tidak sah? Kita katakan salat antum sah. Kasusnya kayak gini antum boleh berijtihad. Wah, ijtihad apa namanya? Hal, keadaan gitu. Kan itu. Antum diperintahkan untuk berusaha mengetahui kiblat di mana. Nah, ini kan ijtihad itu. Usaha untuk mengetahui itu ijtihad. Jadi ada landasannya. Wah, ada landasannya. Nah, misalnya antum cari dengan bertanya atau dengan melihat handphone, kemudian salah misalnya kiblat bukan arah sini tapi arah sana. Nah, enggak perlu apa? Tidak perlu mengulang salat karena antum telah kerahkan usaha, telah berijtihad di situ. Begitu juga misalnya kasus apakah udah berwudu atau enggak, antum pikirkan itu ijtihad. Itu i'malul adzihn, i'malul kan gitu. Maka misalnya oh aku tuh berusaha kan gitu, tapi enggak tahu misalnya bahwa apa? Sebenarnya aku udah hadas. Nah, itu diantara contohnya. Allahu a'lam. Jadi enggak secara mutlak seseorang itu apa? Dibolehkan buka ijtihad, enggak bertanya lagi. Makanya Allah memerintahkan kan, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu ya ditanya, bukan dipaksa kalian untuk berijtihad semuanya. Harusnya Allah mengatakan fajtahidu in kuntum la ta'lamun. Ijtihadlah kalian kalau kalian enggak mengetahui. Tapi diperintahkan apa? Is'al, bertanya. Wadah. Insyaallah wadah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta